kami mengganggu aktivitasnya bahwa hari ini kita sedang melaksanakan aksi damai. Bertempat di ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Sumedang berlangsung aksi damai penyampaian pendapat di muka umum terkait isu pelayanan kantor ATR atau BPN Kabupaten Sumedang, pelayanan pemasangan jaringan listrik baru PLN Sumedang, serta terkait terhambatnya pelayanan persetujuan bangunan gedung pengganti IMB. Aksi damai dilakukan dengan long march memakai kendaraan roda 2 dan 4 serta berjalan kaki, mulai dari kantor sekretariat DPD Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional, Jalan Pangeran Surya Atmaja menuju gedung DPRD Kabupaten Sumedang. Sebelum menuju gedung DPRD, terlebih dahulu dilakukan orasi, live musik, theatrical atau manusia silver, dan gelar alat peraga berupa spanduk. Aksi damai diterima Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang. Kepala ATR atau BPN Kabupaten Sumedang, Iin Rohiman mengatakan pihaknya mengapresiasi kepada Aprumnas yang telah menyampaikan aspirasinya, di mana beberapa poin yaitu pelayanan BPN kurang memuaskan dan ini diakuinya sebagai masukan yang baik untuk pihaknya menindaklanjuti dan menjadi bahan catatan. Kemudian mengenai pelayanan akta tanah yang harus ditingkatkan. Pihaknya sangat mengapresiasi apa yang menjadi saran dan kritik dan semuanya akan segera ditindaklanjuti. Sehingga untuk permasalahan ini, pihaknya harus menata kasus per kasus karena pelayanan di BPN cukup unik. Permasalahan satu dengan yang lainnya tidak bisa digeneralisir. Poinnya yang saya tangkap bahwa pelayanan di BPN belum memuaskan, intinya demikian. Tadi disampaikan bahwa pada zamannya Pak Yoyon ya, pendahulu kami mungkin itu ada Jumat pasti selesai Pak ya. Pak Edi ya, Pak Edi. Baik, itu juga sebagai masukan bagi kami, insya Allah ke depan mungkin dijadikan catatan bagi kami untuk sesuatu yang baik tentu akan kita tindak lanjutkan itu. Kemudian catatan kami juga tadi mengenai pelayanan sudah ada SOP betul, kemudian tidak ada aturan tambahan, dan tadi mengenai pelayanan sudah 3 jam ya Pak ya, tapi belum beres, bahkan dijawab dengan sekenaknya saja. Itu menjadi catatan yang akan kami catat khusus bagi kami Pak, karena tentu ini merupakan masukan yang sangat berharga, terutama dalam rangka peningkatan pelayanan ke depan. Berikutnya pada intinya bahwa kalau yang dapat kami catat, pelayanan yang ada pada kantor pertanahan harus ditingkatkan. Nah, ini sekali lagi kami apresiasi, kami berterima kasih atas masukan-masukan yang sudah Bapak sampaikan. Karena prinsipnya atau pada prinsipnya kami sebagai manusia tidak luput dari segala kekurangan. Dan pada dasarnya kekurangan itu tidak bisa dilihat oleh diri sendiri tentunya Pak ya. Nah, dari forum-forum seperti inilah kami bisa mendapatkan masukan bahwa pelayanan kami belum sempurna. Untuk itu pada kesempatan kali ini kami pertama-tama menyampaikan permohonan maaf atas nama kantor pertanahan apabila dalam pelayanan selama ini memang belum begitu baik, terutama kepada bapak-bapak di Aprumnas. Kemudian kami juga berkomitmen ke depan insya Allah akan meningkatkan dan memperbaiki pelayanan. Apalagi selain itu juga merupakan kewajiban dari kami, itu juga sudah diinstruksikan dan diamanatkan oleh pimpinan kami bahwa BPN mau tidak suka tidak suka sekarang harus mengikuti perkembangan zaman, mengikuti era transformasi birokrasi, era digital, 4.0, pelayanan prima dan lain-lain. Itu ditekankan oleh pimpinan kami. Adapun dalam prakteknya masih ada kekurangan-kekurangan, itulah yang kami sampaikan tadi, permohonan maaf karena pada prinsipnya kami juga bukan manusia yang sempurna. Namun demikian, masukan dari bapak-bapak adalah sangat berharga dan bukan hanya basa-basi Pak. Ini memang keluar dari lubuk hati saya, apalagi saya baru di sini. Saya ucapkan terima kasih sehingga saya bisa mengetahui seperti apa kantor yang saya pimpin,
Karena terus terang Pak, begitu saya masuk ke Sumedang, saya juga di luar ekspektasi saya, artinya ternyata walaupun Sumedang bukan kota besar, tetapi permasalahannya cukup banyak Pak. Menyangkut juga pengadaan tol Cisumdawu gitu ya, di mana masuk ke dalam proyek strategis nasional yang insya Allah pada bulan Desember ini sudah secara fungsional sudah bisa dibuka untuk seksi 1. Kemudian ada juga kegiatan PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap ya, ada 65.000 setahun ini, dan proyek-proyek lainnya. Sedangkan kami tenaga sangat terbatas, bahkan ASN itu tidak nyampe 50 gitu ya. Dan kebanyakan di tenaga yang ada di kami ini adalah PPNPN atau PPK. Jadi artinya ada keterbatasan. Bahkan informasinya pada bulan-bulan lalu kami mendapatkan bantuan tenaga untuk penyelesaian tol Cisumdawu dari beberapa kantor pertanahan di Jawa Barat. Itu salah satu kendala. Tetapi tentunya itu tidak bisa dijadikan alasan pembenar bagi kami untuk tidak memberikan pelayanan yang baik. Itu yang kami sadari, dan sebagai catatan tentu ini kami dari kantor pertanahan, khususnya saya selaku kepala kantor, insya Allah pulang dari sini juga akan langsung mengimplementasikan apa-apa yang menjadi masukan Bapak Ibu semua kaitan dengan khususnya di pelayanan di kantor pertanahan. Terima kasih Pak, tadi seperti halnya customer service yang tidak optimal. Memang kalau kami lihat di kantor kami memang belum optimal Pak, sangat belum ideal gitu ya. Nah, faktor atau salah satu faktor yang mengakibatkan tersebut karena keterbatasan SDM tadi. Tapi bagaimanapun kembali ke seperti yang kami sampaikan tadi, itu bukan alasan pembenar, karena kami sebagai pelayan publik harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Dan perlu dimaklumi juga dan dipahami juga bahwa kami di BPN ini selain bertugas melakukan pelayanan publik, juga melakukan kegiatan dalam rangka pengadministrasian pertanahan. Selain land administration, istilahnya juga sebagai land manager ke depan. Sehingga dalam rangka menuju kepada BPN selaku land manager ke depan, kami butuh persiapan-persiapan. Di antaranya adalah mendigitalisasi semua bidang, semua sertifikat, semua buku tanah dan lain-lain. Sehingga ke depan akan diharapkan akan lebih mempermudah lagi baik di dalam pelayanan, kemudian mengeliminir terjadinya potensi-potensi masalah pertanahan, sehingga apa yang terjadi di tempat lain ya yang namanya mafia pertanahan mudah-mudahan tidak akan terjadi di Sumedang ini apabila memang sudah tertib secara pemetaan, tertib secara administrasi, dan kami berupaya seoptimal mungkin untuk menuju ke tertib administrasi pertanahan tersebut. Jadi sekali lagi, kalau tadi Bapak mengendaki statement dari BPN, insya Allah Pak, pada hari ini, jam ini saya menyatakan bahwa pertama adalah berterima kasih atas seluruh masukan kritik membangun dari Bapak. Kemudian kami akan segera menindaklanjuti, dan kami mohon support untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik ke depan. Supportnya seperti apa? Yang penting adalah komunikasi Pak. Kalau saya lihat mungkin di antara kita komunikasinya yang kurang ya, terlepas mungkin yang paling besar adalah pada pihak kami. Tetapi mudah-mudahan kita ke depan bisa memperbaiki komunikasi tadi. Seperti halnya tadi Bapak sudah bersurat pada tanggal 6 September Pak ya. Dan itu belum dijawab. Tentunya nanti kami akan coba telusuri kembali. Kemudian ke depan kami harapkan juga apabila ada hal yang terkait dengan pelayanan di BPN, tentunya Bapak kami persilakan dengan tangan terbuka untuk berkomunikasi dengan kami. Karena di kami ini selain ada kepala kantor, tentunya ada kepala tata usaha yang bertugas juga selaku humas. Jangan sungkan-sungkan untuk berdiskusi dan berkomunikasi dengan kami.
Ada beberapa dari rekan-rekan Bapak juga yang sebetulnya sudah berkomunikasi juga dengan kami terkait dengan pelayanan pertanahan. Memang pelayanan pertanahan ini kan unik Pak ya, satu permasalahan, satu berkas itu tidak bisa kita perbandingkan apple to apple dengan permasalahan yang lain. Ada permohonan yang ternyata setelah kami teliti, oh tanahnya belum dibayar. Ada juga yang ada klaim atau belum clear and clean. Ada juga beberapa permasalahan menyangkut batas-batas tanahnya yang belum clear dan seperti ini. Itu permasalahan-permasalahan yang sebetulnya unik tadi Pak. Jadi kami tidak bisa digeneralisir bahwa karena satu permohonan tidak bisa dilayani dengan baik sesuai SOP maka digeneralisir semua, bahwa pelayanan secara generalisir demikian, tidak bisa begitu. Tentu itu solusinya adalah dengan dikomunikasikan. Tentu juga dari kami memperbaiki juga Pak cara kami berkomunikasi dengan Bapak dan Ibu. Insya Allah kami tetap mendukung dan mohon supportnya dari Bapak dan Ibu untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik ke depan. Mulai dari ini mungkin Pak ya, Pak Buliman ya, Pak Rizky dan Bapak-Bapak semua, insya Allah kami akan memberikan atau meningkatkan lagi pelayanan yang terbaik, akan memperbaiki segala kekurangan-kekurangan apabila memang ada, dan tentu kami harapkan juga akan memperbaiki komunikasi. Berikutnya tadi terkait dengan Pertek Pak ya, jadi memang dengan peraturan baru turunan dari UJK, diantaranya ada PP 21 ya, 2021, kemudian peraturan Menteri nomor 13 2021 terkait dengan KKPR. Sebetulnya kewenangan untuk pemberian KKPR sekarang sudah tidak ada di BPN Pak, tetapi manakala satu objek yang pola ruangnya belum berupa RDTR, maka dalam pelaksanaannya sesuai peraturan Menteri nomor 12 harus ditempuh melalui pertimbangan teknis. Nah di dalam mekanisme pertimbangan teknis ini tadi kalau Bapak sampaikan ini sampai kapan nggak kelar-kelar, sebetulnya di dalam aturannya sudah dipastikan bahwa ada dikatakan fiktif positif, artinya apabila dalam maaf kalau salah 10 hari Pertek tidak diterbitkan, maka itu secara otomatis, secara hukum dianggap BPN sudah menerbitkan persetujuan, sehingga itu bisa ditindaklanjut. Tentu saja itu secara sistem ya Pak, secara sistem begitu, dan beban tanggung jawab ada pada BPN tentunya, karena dianggap dalam rentang waktu 10 hari tidak memberikan keputusan. Sehingga dengan asas hukum tadi fiktif positif, apabila 10 hari tidak memberikan keputusan, maka BPN dianggap telah menyetujui pertimbangan teknis yang diajukan. Mungkin itu salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam memberikan kemudahan berusaha, kemudian menciptakan ekosistem berusaha yang sehat dan lain-lain terkait dengan investasi dan peningkatan perekonomian. Saya kira itu mungkin Bapak dan Ibu semua dari saya selaku kepala kantor. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas segala masukan, atas segala kritik membangun, dan insya Allah ini akan segera kami tindak lanjut. Sementara itu, manajer PLN PT Persero Sumedang, Redi Susanto mengatakan, ketika mendapatkan pelanggan dan khususnya perumahan, pihaknya sangat senang sekali. Namun perlu diketahui, semenjak ada pandemi, semua kebijakan berubah dan secara pribadi merasa sedih mengikuti naik turunnya dinamika kejadian PLN sebelum tahun 2011-2019. Oleh karenanya, pihaknya sangat berkepentingan hadir untuk sharing dan juga terkait kaidah-kaidah investasi. Dan saat ini, yaitu bagaimana menindaklanjuti terkait permohonan ke PLN itu dan akan ditindaklanjuti secara detail, tidak bisa generalisasi. Bahkan ke sini untuk, saya kira ini penting bagi kami ya. Tugas utama PLN tentunya adalah yang dibebankan oleh pemegang saham pemerintah, bagaimana bisa
melayani kebutuhan kelistrikan secara nasional yang berkualitas. Itu tugas utama. Kemudian yang kedua, PLN diminta untuk sebagai meningkatkan kualitas kehidupan pelanggan. Yang ketiga, ini penting tadi sesuai apa yang disampaikan Pak Ketua, Pak Sekretaris, bahwa kita dituntut untuk listrik ini untuk memajukan ekonomi masyarakat. Kami sangat senang sekali sebetulnya, saya pribadi, mohon maaf tadi lupa mengenalkan, nama saya Redi Susanto, Pak. Ya, alhamdulillah sudah beberapa pulau saya datangi untuk bertugas, dan baru 6 bulan juga tadi di sini, alhamdulillah menggantikan Pak Wahyu. Ketika mendapatkan masukan ataupun juga permohonan dari pelanggan khususnya perumahan, dalam benak saya nambah pelanggan lagi, saya mendapatkan KWH penjualan lagi yang secara kondite nanti balik ke saya atau ke unit kita. Sangat senang Pak, alhamdulillah. Nah, tapi memang Bapak-bapak juga sudah mendengar ya, juga sudah mungkin disampaikan Pak Wahyu mungkin secara detail, bahwa pas saat pandemi kemarin berubah Pak kebijakan, dan saya sebetulnya secara pribadi juga sudah ya sebetulnya merasa sedih juga, karena saya di PLN udah belasan tahun, sudah mengikuti naik turunnya dinamika yang kejadian di PLN. Ini kejadian sebelum 2011 ketika Pak Dahlan Iskan masuk, alhamdulillah beliau membuat kebijakan untuk semua investasi termasuk kolektif perumahan PLN tanggung. Itu yang kita rasakan sampai dengan tahun 2019. Ketika 2020 masuk, ya ini yang kita rasakan saat ini. Jadi memang kita terbatas sekali saat ini untuk investasi, sehingga sebetulnya ini jalan tengah Pak. Kalau sebetulnya PLN ibaratnya mau ya tidak mau ambil pusing, kami akan menyetop semua untuk ibaratnya permohonan untuk pemasangan baru gitu ya. Kecuali mungkin yang memang 450, 900 yang ada di mungkin klaster ataupun tidak butuh perluasan, itu tetap harus kami sambung, karena itu memang arahan pelanggan yang apalagi masuk dalam TNP 2K ya, artinya masyarakat miskin, harus kita sambung. Nah, jadi tentunya Bapak Ibu sekalian ya, kenapa saya sangat berkepentingan untuk hadir di sini audiensi, itu masalah mungkin background Bapak-bapak Ibu sekalian sudah tahu lah ya, terkait dengan kebijakan PLN saat ini, bahwa investasi mungkin kita perlu sharing gitu. Nah, jadi sama-sama kita bisa melaksanakan penyambungan, kemudian juga mungkin kita juga bisa memenuhi kaidah-kaidah untuk investasi kita yang ditetapkan oleh perusahaan. Bapak Ibu tahu pasti memang kita di daerah, baik itu di ibu kota provinsi atau kabupaten, adalah sebagai pelaksana ataupun operator apa yang menjadi kebijakan pusat. Nah, mungkin singkat saja Bapak, mungkin nanti bisa kita dua arah lagi kalau memang masih ada. Yang menjadi tugas kami sebetulnya, kenapa saya penting sekali ke sini, adalah bagaimana menindaklanjuti yang ada saat ini gitu ya. Saat ini mungkin ada permohonan Bapak-bapak Ibu sekalian ya, yang ada ke PLN, itu akan kita tindak lanjuti mungkin secara detail. Tidak bisa kita generalisasi untuk Pak semua harus tanpa PLN semua gitu ya, atau Pak semua kami sanggup untuk beli trafo, tiang dan lain-lain ya. Karena PLN Bapak Ibu sekalian tentunya menyediakan satu sambungan listrik itu juga harus dimaklumi butuh investasi. Kita harus beli kabel, beli tiang kalau ada tiang, trafo, kemudian KWH meter, dan juga tentunya di masa pandemi ini supplier pabrikan juga kita masalah gitu ya. Nah, itu tentunya masing-masing site Bapak Ibu sekalian itu beda-beda. Nah, saya membuka peluang ataupun juga mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita buat forum ya, detailkan satu-satu
supaya nanti yang menjadi masalah di satu tempat bisa selesai, satu tempat bisa selesai. Ya. Makanya saya kemarin itu pas dapat info Asperumnas mau audiensi, wah, alhamdulillah, artinya peluang kita untuk membuka jalan kembali. Ini kita lakukan juga dengan Ray sama Opersi. Ya. Jadi nanti silakan kita buat satu pintu, Pak. Jadi tidak usah lagi mungkin Bapak ke unit layanan yang mungkin tadi ada info katanya 11.000 satu rumah ya, 11.000 satu rumah. Ya mungkin itu layanan yang unit layanan di Sumedang ya, di Sumedang Kota. Nah saat ini untuk menanggulangi atau mungkin untuk menyelesaikan ya sambungan-sambungan mungkin tertunda ini, kita satu pintu saja di PLN kita ya, langsung kita handle saja di Prabu Gajah Agung. Kita buat forum Pak Ketua, Pak Sekretaris. Jadi ini bisa kita tuntaskan karena ini masalah teknis sekali kan. Kalau masalah substansi, kami PLN lebih senang lagi Pak menjual atau merealisasikan sambungan itu gitu ya. Karena tugas kami bisa kita laksanakan dengan baik. Tapi kondisi juga kita bisa tidak bisa juga nutup mata atau menang-menangan gitu. Oh, PLN harusnya seperti dulu. Atau kami nggak mau tahu. Nah di dalam PLN sebetulnya ada beberapa langkah Bapak Ibu sekalian ya dalam secara teknis lah sedikit ya untuk mengatasi keterbatasan investasi. Bisa jadi ada namanya klasterisasi. Jadi mungkin di tempat Bapak di sebelahnya ternyata sama-sama Asperumnas, sebelahnya ini sebetulnya tidak butuh investasi dan yang masuk ke PLN bisa mengklaster atau bisa juga menghandle perumahan sebelahnya. Itu saya rasa masih bisa kita lakukan. Itu masih ada stepnya di PLN bisa. Jadi makanya hal teknis ini saya mengundang ya ataupun kapan mungkin per PT atau per CP Bapak mau sekaligus atau mungkin lebih efektif kita mungkin 4-4 satu hari baik kita selesaikan karena itu satu-satunya solusi. Sama dengan kami kemarin mungkin sama Ray juga kita baik waktu itu masih Zoom atau saat ini sudah bisa tatap muka kita lakukan sehingga ketemu titik sepakatnya kita langsung jadikan ataupun kita laksanakan penyambungannya. Jadi saya tidak meminta Bapak 100% memahami tetapi kondisi PLN seperti itu Bapak dan saya tidak bisa berjanji PLN mungkin di tahun depan akan kembali seperti 2018 ke bawah. Kami tidak menjanjikan itu, tapi mungkin seperti Pak Im tadi sampaikan sama Pak, kita tingkatkan intensitas komunikasi kita ya. Kemudian tentunya kami selaku pelayan publik sebetulnya siapapun kapanpun kami terbuka apabila mungkin secara hierarki di tingkat unit yang lebih bawah dari kantor kita, misalnya yang di unit layanan itu tidak ketemu, ayo kita ke sana. Harus putus di kita, harus kita cari jalan tengah yang baik dan benar. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kami juga cinta Indonesia, cinta Sumedang gitu. Saya sakit Pak apabila laporan di sini ada yang mati lampu daerah sana. Karena ini, wah tidur nggak bisa Pak. Jadi ibaratnya sudah darah daging semuanya harus nyala. Begitu ada yang padam gitu. Begitu juga mungkin ada yang kelukan masuk ke HP saya semua cepat langsung. Nah mungkin Asperumnas mungkin belum apa ya. Ya mudah-mudahan ke depan lah kita bisa lebih ini lagi ya. Karena terakhir mungkin Bapak Ketua sama Pak Wahyu sudah 6 bulan yang lalu sebetulnya sudah panjang waktunya ya. Saya sempat audiensi tapi kemarin sama Ray sama Apersi. Nah ini pun alhamdulillah Asperumnas sudah menginisiasi walaupun bentuknya juga audiensi di DPR gitu ya dengan berbagai stakeholder yang lain. Saya kira nggak apa-apa. Tapi kami menunggu. Silakan Pak kapan siap dijadwalkan untuk kita membedah satu-satu lokasi dan kita sepakati seperti apa mekanismenya. Nah kedua, kami juga sebetulnya berkepentingan untuk mengetahui tahun depan rencana Bapak di mana gitu, supaya bisa kita sesuaikan dengan rencana kami gitu ya.
Jadi kita juga ibaratnya akan menginline-kan untuk rencana ke depan seperti apa. Kalau mungkin di 2022 Pak, kami sudah ada site plan lokasi ABC, itu kami butuhkan Pak. Sehingga kami sudah dari sekarang bisa menyiapkan untuk perencanaan dari sisi PLN. Dan mudah-mudahan ataupun mungkin siapa tahu itu sudah ibaratnya sudah masuk range rencana kami, dekat dengan calon perumahan Bapak, sehingga investasi tidak besar lagi. Dan teman-teman dari Asperumnas bisa, alhamdulillah bisa ringan sekali untuk biaya penyambungan. Ya. Kami mohon maaf mungkin hal-hal yang disampaikan teman-teman ya, mungkin di orasi tadi atau sudah kejadian, misalnya tanggapan atau cara komunikasi teman-teman kami yang maksa Pak ini harus 11.000, kalau enggak ya ini enggak cukup investasi gitu ya, atau 5.500 semuanya. Sebetulnya masih ada ibaratnya ya titik-titik tengah yang harus kita bisa diskusikan dengan baik. Kemudian insya Allah semua kalau kita ketemu, kita diskusi pasti ada jalan penyelesaian. Ya, insya Allah itu. Kalau sudah silaturahmi, kemudian juga diskusi dengan ikhlas masing-masing mempunyai tujuan yang sama untuk menyelesaikan masalah, insya Allah Allah akan buka jalan, insya Allah ya. Sementara itu, Nang Lukmanul Hakim selaku Kabid Pelayanan Perizinan dan MPP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang mengatakan, jika ada perubahan yang perlu diperbaiki, secepatnya disampaikan. Seperti untuk izin perumahan relatif lebih mudah untuk operasionalnya karena masuk kategori risiko rendah dan siap mendampinginya. Terkait dengan kekosongan regulasi, pihaknya sudah merespon dan mencari referensi ke beberapa kabupaten dan terakhir mengikuti rapat kerja nasional di Jakarta. Perlu diketahui untuk yang sekarang tidak diizinkan lagi menerbitkan IMB. Jika ada yang masih menerbitkan, maka akan digugurkan dengan sendirinya. Jadi co-kreatornya gitu ya. Jadi kalau ada perubahan-perubahan yang harus diperbaiki ya sampaikan secepatnya kepada kami, dan itu kita buktikan. 2018 Asperumnas hadir pada saat launching aplikasi online kita, dan Asperumnas juga yang memberikan masukan ada keterlambatan yang terlalu panjang alurnya, maka kita pangkas 4 alur itu di tahun 2020 tanggal 1 September sehingga alur menjadi lebih pendek dan lebih cepat. Nah, di tengah kenyamanan kita barangkali dalam tanda kutip pelayanan, ternyata pemerintah ingin memberikan semacam standarisasi pelayanan di seluruh wilayah Indonesia, sepertinya seperti itu. Kita berbaik sangka saja dengan diimplementasikannya OSSRBA per 9 Agustus kemarin, sehingga ada beberapa perubahan. Titik poinnya barangkali sekarang untuk izin perumahan itu kan izin operasionalnya relatif lebih mudah untuk operasionalnya Pak ya, karena masuk kategori risiko rendah. Itu masuk sekarang itu ada KBLI baru untuk perumahan itu di KBLI-nya 68111 itu sudah jelas untuk perumahan, jadi tidak usah pusing-pusing lagi, dan petugas kami siap mendampingi Bapak Ibu sekalian untuk mendampingi permohonannya gratis tanpa ada pungutan apapun. Itu terkait dengan pelayanan. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan kerjasama dengan ATR. Alhamdulillah ATR juga mitra kerja kami, jadi mari kita sama-sama dukung DPMTSP, ATR juga, karena kita tidak bisa dipisahkan. Jadi bagian IMB terbit, PBG nanti terbit, salah satunya adalah peran baik kita dari mitra kita di ATR BPN ya Pak Kepala Kantor ya. Mudah-mudahan kita ke depan bisa lebih sinergi dan sebagainya. Terkait dengan kekosongan regulasi barangkali, ketika regulasi ini diterbitkan, kami sudah bergerak mengupayakan merespon perubahan ini dengan bergerak cepat mencari referensi ke beberapa kabupaten kota yang lain, termasuk ke Semarang, ke Batang waktu itu. Sampai dengan terakhir itu kami mengikuti rapat kerja nasional di Jakarta yang diselenggarakan langsung oleh Kementerian Investasi kemarin, beberapa minggu kemarin. Intinya Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa memang apapun alasannya sampai dengan saat ini tidak dibenarkan lagi menerbitkan yang namanya izin mendirikan bangunan. Waktu itu ada salah satu kabupaten di Indonesia bagian timur menyampaikan bahwa kami masih menerbitkan sampai dengan saat ini. Maka saat itu juga dari BKPM dengan sangat tegas
agar segera menghentikan itu, tidak dibenarkan. Bagaimana dengan kabupaten kota yang saat ini sudah menerbitkan dalam tanda kutip ya masih menerbitkan IMB, sementara regulasi sudah tidak lagi memungkinkan untuk penerbitan IMB. Konsekuensinya adalah semua retribusi yang masuk ke kas daerah dari retribusi IMB tersebut harus dikumpulkan, kemudian disetorkan ke kas negara. Itu konsekuensinya. Jadi apa yang sudah masuk ke kas daerah harus ditarik dan disetorkan ke kas negara. Nah, beberapa waktu yang lalu kami ke Kabupaten Batang, kemudian ke Kota Semarang. Di Batang ternyata regulasi PBG baru akan dibahas di 2022, Pak. Di Semarang belum disentuh sama sekali. Di Sumedang gimana? Alhamdulillah pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang, mungkin karena komunikasi yang bagus dengan Pak Bupati ya, Bu Wakil ya, Sumedang sudah mendorong perubahan penyusunan Raperda untuk retribusi perizinan tertentu, dan saat ini sedang dalam proses pembahasan, Pak. Kita berikan apresiasi juga ke DPRD Kabupaten Sumedang karena atas dorongannya barangkali kami sudah saat ini sudah melakukan beberapa kali pembahasan dengan Perkim, teman-teman di Perkim, dengan bagian hukum dan sebagainya untuk secepatnya mendorong agar retribusi perizinan tertentu ini bisa segera disahkan, barangkali diundangkan, karena satu-satunya payung hukum yang dapat memungut retribusi itu hanya melalui peraturan daerah. Itu barangkali beberapa informasi terbaru yang kita sampaikan, dan sampai dengan saat ini alhamdulillah mudah-mudahan tidak lama lagi ini bisa terus bergulir. Dan di tengah-tengah proses ini Bapak Ibu sekalian, kita juga ada sedikit kecemasan kemarin. Bapak Ibu sudah menyimak ada putusan MK ya, ada putusan MK, beberapa poin di ringkasannya itu yang mengharuskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu diperbaiki selama 2 tahun ke depan. Seminggu mungkin kita bingung dengan menyikapi masalahnya, tapi alhamdulillah Pak Presiden sudah menyatakan statement langsung. Kemudian di rapat kerja nasional kemarin juga disampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku dengan segala aturan turunannya, cuma tidak boleh ada aturan turunan tambahan seperti itu, seperti PP atau peraturan menteri yang lainnya. Sementara untuk penyusunan regulasi ini insya Allah tidak ada kendala, kita akan tetap lanjutkan. Dan prosesnya nanti setelah disusun di DPRD barangkali nanti akan ada evaluasi dari Gubernur dan Kementerian Keuangan. Jadi itu progres terkini barangkali terkait dengan menyikapi perubahan IMB ke PBG, dan alhamdulillah teman-teman dari Perkim, Pak Kadis beserta jajaran barangkali yang terhormat saat ini sudah melakukan berbagai upaya persiapan terkait kesediaan personil. Saat ini sudah terbit keputusan Bupati Sumedang keputusan Bupati Sumedang nomor 448 tahun 2021, di mana salah satu bagian yang harus ada pada proses penyusunan PBG itu adalah tim penilai teknis bangunan ya Pak Dian ya, tim penilai teknis bangunan. Ada 2 Pak, tim penilai teknis bangunan dan tim profesi ahli ya, TPA. Nah, TPA itu terdiri dari orang-orang profesional yang itu juga harus kita hire, barangkali harus dibiayai juga untuk perekrutannya. Dan yang cukup menjadi perhatian juga barangkali perlu dipertimbangkan bersama, keterlibatan TPA itu memang untuk wilayah-wilayah yang sangat sensitif, misalkan luas bangunannya di atas 100 meter mungkin ya, 90 meter pun harus menggunakan TPA. Mudah-mudahan dengan terbitnya tim penilai teknis bangunan ini bisa menjadi jembatan sementara barangkali ketika TPA itu perlu dianggarkan, sementara TPT kan berisi dari organisasi perangkat daerah teknis. Jadi mudah-mudahan ini jadi jembatan, perluknya sudah disiapkan, gerak cepat barangkali teman-teman dari Perkim dengan Pak Bupati ini, kemudian raperanya sedang disusun, mudah-mudahan kita menjadi kabupaten pertama yang menyelesaikan raperda ini barangkali. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian yang bisa disampaikan. Selanjutnya kami hati-hatinya sampaikan apresiasi kepada Bapak Ibu sekalian atas berbagai masukan, kritik, dan sarannya, dan itulah yang akan membuat kita terus berbenah, terus menjadi lebih baik dan meningkatkan pelayanan. Karena komitmen pimpinan kami, Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda beserta jajaran, itu tidak ada tawar-menawar lagi. Tagline 2022 adalah Sumedang melesat ya, melayani lebih berkualitas dan lebih cepat.
Jadi itu yang menjadi pegangan kami. Jadi setiap kendala ini gergeten gitu. Tapi gimana lagi, karena regulasinya tidak sepenuhnya oleh daerah, gitu, ada pemerintah pusat di sana. Demikian Aminang Peri dan Iwan Ingkig melaporkan.